Mari kita mulai dari pernyataan yang sangat luar biasa. Ya ayyuhallazina aman. Hai orang-orang yang beriman. Saya secara pribadi ketika membaca ayat ini, hai orang-orang yang beriman, saya langsung merespon kalimat ini dengan sebuah pertanyaan untuk diri saya. Apakah saya termasuk yang dihaikan oleh ayat ini? Itu pertanyaan saya. Mungkin saya berbeda ya dengan para sahabat sekalian. Ketika dihaikan, hai orang-orang yang beriman, karena kita dari kecil disuruh mengaku sebagai orang yang beriman, langsung saja seakan-akan ayat ini ditujukan kepada kita. Tapi saya dengan kesadaran yang penuh, saya menyadari sepenuh-penuhnya bahwa saya menjadi orang yang beriman dari kecil hanya disuruh oleh orang tua saya untuk mengaku sebagai orang yang beriman dan memiliki agama tertentu. Karena orang tua saya kiai, ya, saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat ketat dalam beragama, terutama secara syar'i, ya. Jadi saya sudah melakukan semua, ya, yang dilakukan oleh orang tua sejak dari kecil, dan saya hanya mengikuti saja tanpa saya diberitahu alasan-alasannya. Jadi oleh karena itu maka saya ketika beranjak dewasa mulai mempertanyakan pada diri saya bukan menggugat orang tua saya. Tentu saja saya tidak berani menggugat orang tua saya hanya mempertanyakan saya pada diri saya. Saya menyadari bahwa sesungguhnya saya beriman karena saya dari kecil dikasih label itu oleh orang tua saya. Dan saya juga tidak tahu orang beriman itu cirinya apa. Saat itu saya belum belajar. Tapi ketika saya belajar ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Quran, saya sangat terkejut dengan diri saya. Kalau kita membaca ciri-ciri orang yang beriman di Quran surat Al-Mu'minun, tentu saja kita akan sangat terkejut ya. Apakah ciri itu ada pada diri kita? Karena terasi tidak disebut terasi tentu saja. Kalau ya tidak ada baunya. Karena ciri terasi itu kan bau. Mari kita lihat dulu ciri orang yang beriman menurut tekstual yang ada dalam Al-Quran. Jadi oleh karena itu maka mohon izin saya akan menampilkan dulu ciri orang yang beriman sesuai dengan yang ada di dalam tekstual Al-Quran. Jadi mohon izin saya membuka dulu Al-Qurannya. Oke. Mohon maaf kalau gitu saya stop dulu yang ini. Kita buka dulu ciri orang yang beriman ya. Karena kan yang dihaikan orang yang beriman. Hai orang yang beriman. Itu kan yang dihaikan orang yang beriman. Makanya saya terus terang ya mengajarkan sesuatu pada orang lain sesuai dengan cara saya belajar. Karena saya tidak mau mengajarkan sesuatu yang kosong, yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya. Karena ada batasan untuk orang yang beriman, ya dalam Al-Qur'an ada kata-kata yang sangat penting, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Jadi hai orang yang beriman, kamu tidak boleh mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengalaminya, tidak menjalaninya, tidak memahaminya, tidak merasakannya, tidak membuktikannya, ya, tidak langsung ya terlibat di dalamnya. Jadi tidak boleh orang yang beriman itu menyampaikan sesuatu apa kata orang. Tidak boleh orang yang beriman itu mengatakan sesuatu ya tanpa check and recheck. Tidak boleh orang yang beriman itu mengatakan sesuatu cuman menurut ya apa kata orang. Jadi oleh karena itu maka saya akan memulai kajian kita malam ini dengan membuka rahasia hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dihaikan hanya orang yang beriman. Kita lihat ya dalam Quran surat Al-Mu'minun ya. Jadi kita mulai dari ayat yang pertama. Tentu saja saya tidak akan sempat untuk membuka semua ayat ya, karena tidak akan cukup waktu ya. Tetapi saya coba melihat beberapa ayat saja. Saya besarkan dulu supaya semuanya bisa membaca. Mohon maaf Pak Tony, sudah kelihatan di layarnya? Ya, baik ya. Jadi orang yang beriman ini ya cirinya kan banyak dalam Al-Quran. Saya tidak akan bisa membahas Quran surat Al-Mu'minun sampai selesai, tapi saya hanya ingin mengajak kita untuk merenungi ayat ini. Sekali lagi, yang dihaikan untuk saum itu adalah orang yang beriman. Berarti kan ada logikanya. Tidak mungkin Allah menghaikan orang yang beriman untuk saum, dan logikanya Allah hanya mengatakan bahwa yang bisa saum adalah orang yang beriman, karena yang dihaikan hanya orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman, yang mengaku beriman, yang pura-pura iman, jelas tidak akan bisa saum. Tetapi saum dalam konteks ya hanya sekedar mengatur makanan ya supaya
pindah makan dari siang ke malam, saya kira ya syarat itu juga tidak terlalu mengikat ya, semua orang bisa. Bahkan anak kecil juga umur 4 tahun, 5 tahun kalau dilatih bisa ya. Bahkan sekarang ini yang namanya saum dalam konteks mengatur pola makan banyak sekali ya dilakukan oleh banyak komunitas, terutama untuk pola hidup sehat. Saya juga tidak anti dengan itu karena saya juga melaksanakan saum dalam konteks itu. Tetapi saya ingin mengajak kita semua untuk lebih jauh dari itu supaya kita bisa memahami Idul Fitri yang sebenarnya. Baik, kita lihat ayat yang pertama, qad aflaha al-mu'minun. Jadi di sini ada kata aflaha yang sering kita dengar ya sehari-hari, itu dari kata falah ya. Makanya kita kan kalau diajak oleh muazin hayya 'alal falah, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, jawablah la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau diajak hayya 'alal falah, itu jawabannya bukan insya Allah, tapi hayya 'alal falah jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi artinya ya, menuju falah, menuju kebahagiaan itu sebetulnya kuncinya adalah kita harus ya menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali daya dan upaya Allah. Jadi artinya kita disuruh untuk mengenal Allah dulu ya. Karena kalau tidak mengenal Allah, maka tidak mungkin seseorang bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Banyak sekali ya saya mengajarkan orang yang telah mengalami kalimat ini, bukan membaca kalimat ini. Kalau membaca kalimat ini semua orang bisa. Saya katakan sekali lagi telah mengalami. Jadi telah mengalami itu artinya berbeda dengan telah mendengar. Telah mengalami berbeda dengan telah menghafal. Kalau kalimat la haula wala quwata illa billah dihafal gampang. Tetapi yang mengalami kalimat ini, ya saya juga ragu ya berapa banyak. Tetapi saya sudah buktikan ya bahwa sebetulnya kalimat ini bisa dialami. Bisa dibuktikan. Kita akan sampai pada titik la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik la haula wala quwata illa billah dan itu sudah menjadi pengalaman, yang akan muncul pada diri kita adalah kalimat hasbi Allah. Hasbi Allah, merasa cukup dengan Allah. Makanya puncak spiritualnya para nabi, para rasul juga hasbi Allah. Makanya doanya para nabi, para rasul, ya awalnya panjang-panjang, itu dirangkum menjadi hasbi Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Kalau orang sudah mengatakan cukuplah Allah bagiku, dan itu sudah menggetarkan jiwanya, sudah menggetarkan seluruh sel dalam tubuhnya, itu berarti sudah jadi pengalaman, bukan sekedar kata-kata. Jadi sebetulnya ya ayat ini mengatakan beruntunglah ya, ya sesungguhnya beruntunglah atau berbahagialah orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman yang pertama itu berbahagia ya. Jadi ini ciri yang pertama. Orang beriman itu cirinya yang pertama adalah berbahagia. Falah, aflah ya, berbahagia. Jadi tinggal ditanya aja pada diri kita, apakah hari ini kita sudah bahagia atau belum? Kalau belum bahagia ya belum beriman. Kalau sudah bahagia ya sudah beriman. Itu saja ya. Saya tidak akan membahas ini terlalu dalam karena sesungguhnya ya saya sudah menyampaikan banyak sekali penjelasan saya tentang pengertian bahagia. Karena bahagia bukan senang. Kalau senang itu mendapat ya. Tapi kalau bahagia itu ya sebuah kondisi di mana kita bisa mencapai keheningan batin kita. Kapan kita mencapai keheningan batin? Tepat pada saat kita sudah bisa berhenti dari keserakahan pada yang kita ingin dan berhenti dari membenci yang tidak kita ingin. Sepanjang kita masih serakah pada yang kita ingin dan kita selalu menolak dan membenci yang tidak kita ingin, itulah yang mengotori jiwa kita. Jadi kesucian jiwa itu indikatornya jelas ya. Manakala kita sudah tidak serakah pada yang kita ingin, sudah tidak serakah pada yang kita ingin dan kita sudah berhenti membenci yang tidak kita ingin, itulah sebetulnya kesucian jiwa sudah nampak dalam kehidupan kita. Jadi oleh karena itu maka kesucian jiwa tentu saja tidak bisa dibaca dari dalam, dibaca dari aspek luar. Banyak sekali orang-orang mengatakan bahwa kalau ingin tahu ya teko itu isinya apa, ya keluarkan saja dari teko. Kalau dia mengeluarkan kopi ya isinya kopi. Tidak mungkin dia mengeluarkan kopi isinya susu. Tidak mungkin ya. Jadi kalau orang itu sudah berhenti dari keserakahan pada yang dia ingin dan berhenti dari kebencian dan penolakan pada yang dia tidak ingin, itu tanda sebenarnya dalam dirinya sudah beres. Konflik di dalam dirinya sudah beres. Nah, itulah orang bahagia. Jadi orang bahagia itu orang yang sudah lepas, yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Terutama sudah tidak punya konflik dengan pikirannya sendiri. Nah, orang yang sudah selesai tidak punya konflik dengan dirinya sendiri, maka dia juga tidak akan punya konflik dengan orang lain.
Jadi kalau orang yang masih konflik lewat mulutnya dengan orang lain, sebetulnya dia masih bermasalah dengan dirinya sendiri. Itu tandanya dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, jadi itulah yang disebut dengan bahagia. Dan ciri orang yang beriman itu ya harusnya sudah mencapai ini, ya, gitu. Jadi kalau orang yang mengaku beriman ya sudah tahu cirinya apa ya, karena tidak ada di dalam Al-Qur'an. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 17, orang-orang yang mengaku beriman itu malah dicirikan dengan selalu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, itu bisa dibaca ya. Saya tidak punya kesempatan untuk menguraikan itu semua. Baca Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 17. Tepatnya ayat ke-6 sampai ayat ke-17. Di situ diceritakan tentang ciri-ciri orang yang mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi Allah mengatakan banyak orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah, pada sesungguhnya dia bukan orang-orang yang beriman. Dan cirinya jelas, dijelaskan di ayat selanjutnya dari ayat 6 sampai ayat 17, ciri orang yang beriman itu adalah suka membuat kerusakan di muka bumi. Jadi sebetulnya kalau orang mengaku beriman tapi masih membuat kerusakan di muka bumi, membuat konflik, menimbulkan huru-hara, menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, jelas itu bukan ciri orang yang beriman. Jadi ini ciri orang beriman yang pertama. Yang kedua, menurut Al-Quran, ciri orang yang beriman itu adalah alladzina hum fi sholatihim khosi'un. Yaitu orang-orang yang sudah khusyuk ya dalam sholatnya. Termasuk ya ini ya, saya kebetulan ya mohon maaf ya, memberikan pelatihan sholat khusyuk. Tapi terbatas hanya pada orang-orang tertentu ya. Karena tidak mungkin saya memberikan sholat khusyuk pada orang sembarangan. Karena ini ilmu yang sangat luar biasa. Ya mungkin saja ada orang lain yang memberikan pelatihan sholat khusyuk itu tanpa syarat. Kalau di tempat saya yang memberikan pelatihan sholat khusyuk ada syaratnya. Dan syaratnya ya tentu saja saya tidak kemukakan di sini, tapi saya harus melihat langsung. Saya harus berbicara langsung dengan orangnya. Apakah dia sudah layak untuk mengikuti pelatihan sholat khusyuk atau tidak. Jadi saya nanti bisa menentukan ini sudah layak atau belum. Ya, karena apa? Karena secara pengalaman, ya saya tahu kalau orang yang tidak layak, kemudian nanti diberikan pelatihan itu malah menyia-nyiakan hasil pelatihannya. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat khusyuk? Saya tidak akan menggunakan persepsi saya. Jadi orang itu dikatakan khusyuk dalam sholatnya sebagaimana yang dikatakan dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu orang yang sudah berhasil mengingat Allah. Makanya definisi sholat khusyuk juga terbatas dalam Al-Quran. Ya, di Quran kan ada kata-kata wasta'inu bisabri wasolah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang itu baru bisa sholat khusyuk kalau sudah mulaku robihim. Liko. Ya, liko itu bahasa Quran. Jadi kalau dia sudah mengenal jati dirinya yang sejati. Kalau orang belum mengenal jati diri yang sejati, apa yang bisa dia ingat? Otomatis kan sepanjang sholat, dia yang diingat adalah pikiran dan perasaannya sendiri. Itu ciri orang yang beriman yang kedua. Dia mohon dicatatnya. Ciri orang beriman yang pertama adalah sudah bahagia. Ciri orang yang beriman yang kedua adalah sudah bisa melaksanakan sholat khusyuk. Nah, ciri orang beriman yang ketiga, walladzina hum anil lagwi muridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak berguna. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, ya. Makanya kalau orang Sunda mengatakan kupat, ya, kupat kalau lebaran, kupat itu sebetulnya ya banyak artinya, tapi salah satunya yang diajarkan orang tua saya, kupat itu laku sing manfaat, ya. Laku sing manfaat itu artinya apa? Lakukan sesuatu yang membawa manfaat buat diri kita, juga buat orang lain. Nanti saya akan kupas ya tentang pengertian kupat. Tapi ini masih dalam konteks hai orang-orang yang beriman, ya. Itu. Kemudian yang keempat, ya, walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Jadi zakat itu artinya menyucikan diri. Jadi tidak pernah mengotori pikirannya, mengotori perbuatannya, mengotori kata-katanya, dan sebagainya. Nah, saya tidak akan melanjutkan kajian ini, silahkan baca sendiri Quran Surat Al-Mu'minun sampai selesai. Nah, dari empat yang tadi, ya, dari empat yang tadi saja, kita coba refleksikan pada diri kita. Yang pertama, ciri orang yang beriman itu sudah bahagia. Dan pengertian bahagia saya singkat menjadi sederhana, yaitu berhenti untuk serakah pada yang diinginkan dan tidak membenci lagi pada yang tidak diinginkan. Apakah ciri itu sudah dimiliki oleh kita? Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah orang beriman itu sholatnya khusyuk. Khusyuk itu sholatnya sudah berhasil mengingat Allah.
Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allahnya tentu saja yang bisa mengingat Allah. Makanya Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi mi'raj dulu. Nabi Musa tidak sholat dulu, tapi diundang dulu Nabi Musa ke Al-Muqaddasi Tua. Itu diabadikan dalam Quran surat Toha ayat 1-14. Silahkan catat sendiri ya. Padat sekali pengajian kita malam ini dan silahkan banyak mencatat dan kaji sendiri. Saya memberikan clue-cluenya supaya jadi cerdas semuanya. Karena menemukan sendiri lebih keren ya daripada diajarkan oleh orang lain. Itu yang disebut dengan discovery learning. Belajar menemukan sendiri. Ciri orang beriman yang ketiga tadi dikatakan apa? Apa itu? Yang ketiga apa tadi? Oke, saya lihat dulu yang ketiga. Ya, tidak melakukan hal-hal menjauhkan diri dari melakukan yang tidak ada gunanya. Nah, ciri yang keempat tadi selalu zakat. Jadi zakat itu dalam konteks yang umum adalah mengeluarkan harta 2,5% atau zakat mal, itu konteks yang sangat umum. Itu saja itu juga penting. Tetapi lebih penting dari itu ya adalah membersihkan diri. Itu baru membersihkan harta ya. Membersihkan harta. Nah, terus ada kaitannya nggak membersihkan harta dengan membersihkan diri? Ada. Tetapi kaitannya sangat minimalis ya. Karena orang yang sudah bisa melepaskan kemelekatan pada harta, otomatis kan jiwanya juga menjadi bersih ya. Tetapi itu kaitannya sangat minimalis. Karena zakat yang sebenarnya adalah tazkiyatun nafs. Jadi kalau kita baca kitab karya Imam Al-Ghazali di pesantren, ada kitab namanya Tazkiyatun Nafs, yaitu adalah membersihkan nafs, membersihkan diri. Itu zakat yang sebenarnya. Nah, dari 4 ciri aja ya. Apakah 4 ciri ini sudah kita miliki? Itu saja pertanyaan saya. Jadi kalau 4 ciri ini sudah kita miliki, maka kita barangkali GR aja ya, bisa mengatakan bahwa saya sudah dihaikan di ayat ini. Ya, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman. Semoga kita semua termasuk yang sudah dihaikan. Itu aja ya. Saya juga tidak bisa menjamin ya, semua yang dengar kajian saya malam ini sudah termasuk yang dihaikan apa tidak. Yang paling tahu kan diri kita sendiri ya. Jadi GR sih boleh, tetapi jangan over confidence. Jangan terlalu percaya diri ya. Jadi mari kita bertanya, karena iman itu ada titik awalnya. Jadi saya selalu mengatakan dalam kajian saya, Nabi Musa itu mengawali iman, itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Silakan catat. Al-A'raf 143. Itu cerita tentang Nabi Musa mengawali iman. Karena di situ ada kata-kata Nabi Musa yang sangat penting, yang diabadikan oleh Allah ya, menjadi firman Allah dan disampaikan pada Nabi Muhammad. Kata-katanya sangat luar biasa ya. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepada engkau dan inilah awal aku beriman. Jadi silakan diperiksa di Quran surat Al-A'raf ayat 143 apa yang menyebabkan Nabi Musa mengawali iman. Jadi iman itu ada awalnya para sahabat ya, bukan sekedar kita mengaku ya. Ngaku itu memang sangat mudah, tetapi bagaimana kalau kita mengaku tidak diaku ya, gitu. Kita mengatakan mengaku orang kaya, tapi tidak ada ciri-ciri orang kaya ya. Kita mengaku apa itu sebagai siapa, tetapi tidak memiliki ciri-ciri sebagai siapa. Ya tentu saja ya, itu pengakuan yang tidak ada artinya. Baik para sahabat, kita lanjutkan. Hai orang-orang yang beriman, sekali lagi semoga kita termasuk yang dihaikan. Dan ciri orang yang beriman, baca dalam Quran surat Al-Mu'minun ya, banyak sekali ya, di Quran surat Al-Mu'minun. Tetapi inti dari ciri-ciri itu sebetulnya satu. Saya mengacu kepada hadis Nabi yang mengatakan al-iman tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi ciri orang yang beriman itu sudah melakukan pembenaran oleh kolbu. Apa itu kolbu? Ya, Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi sebetulnya orang beriman itu orang yang sudah berkunjung ke rumah Tuhan yang ada di dalam kolbu. Pertanyaan yang paling sederhana, apakah kita sudah tahu kolbu? Apakah kita sudah tahu pintu kolbu? Apakah kita sudah tahu kunci untuk memasuki pintu kolbu? Untuk membuka pintu kolbu? Apakah kita sudah memasuki kolbu itu sendiri? Karena kalau kita belum memasuki itu, ya tentu saja kita tidak punya pengalaman apa-apa. Jadi tasdikun bil qalbi itu pembenaran oleh kolbu.
Nah, kalau kalbunya sudah bisa membenarkan karena sudah mengalami, otomatis wa iqrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Itu menjadi selaras antara keyakinan ya, kemudian perkataan dengan perbuatannya. Jadi kalau orang yang tidak selaras antara keyakinan, perkataan dan perbuatannya, jelas itu masih ada masalah dengan kalbunya. Nah, oleh karena itu maka ayat ini mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum. Jadi jelas saum itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Nah, terus saum yang mana? Kok syaratnya harus beriman dulu? Gitu. Tentu saja bukan sekedar saum mengatur pola makan dari siang ke malam, ya, bukan itu. Itu juga bagus, ada manfaatnya, tetapi bukan sekedar itu. Ada yang lebih dalam dari itu. Mari kita lihat nanti apa definisi saum menurut terminologi dalam bahasa apa itu dalam bahasa Islam, ya. Sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, ya, agar kamu mencapai takwa. Jadi ada 3 yang saya garis besar, yang saya kasih tanda garis besar di sini. Yang pertama orang beriman, yang kedua saum, yang ketiga mencapai takwa. Ini mudah sekali diucapkan ya, tetapi kalau nggak tahu ilmunya, aduh subhanallah ya. Saya juga mencari ilmu ini berpuluh-puluh tahun para sahabat ya. Saya ingin tahu orang beriman siapa, yang kedua saya ingin tahu saum itu apa, dan bagaimana melaksanakannya, dan yang ketiga bagaimana mencapai takwa itu yang sebenarnya takwa. Makanya kan di Quran ada kata-kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kita harus mencapai takwa sebenar-benarnya takwa, ya. Bukan takwa sekedar basa-basi ya. Dan takwa itu sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya. Baik, sekarang saya masuk dulu pada slide yang berikutnya. Ya, agak cepat sedikit ya. Jadi siapakah orang yang beriman itu? Tentu saja iman ini ya kebalikannya dari kata kafir. Jadi mohon maaf ya, kata kafir ini kadang-kadang kita sering mengatakan kata kafir untuk menjuluki orang lain yang dianggap berbeda dengan kita. Padahal sebetulnya kata kafir ini sudah jadi bahasa umum, apalagi dalam bahasa Inggris kan kafir ya. Dalam bahasa Arab kafir ya, itu sebetulnya arti yang sebenarnya dalam kamus bahasa Arab kafir itu artinya tertutup. Jadi kalau kafir itu tertutup berarti iman itu terbuka. Siapa orang yang beriman? Ya jelas orang yang sudah terbuka. Terbuka apanya? Nah itu dikatakan dalam Quran surat Al-Hajj, fa innaha la ta'mal absyar walakil ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi yang dimaksud terbuka itu adalah terbuka mata kolbunya, terbuka mata kesadarannya. Itu di Quran ya dikatakan. Karena ada sekelompok orang yang berteriak kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-Hajj ya. Jadi ada teriakan sekelompok manusia kepada Allah, ya Allah Tuhanku, kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang-orang yang melihat. Lalu dijawab oleh Allah, fa innaha la ta'mal absyar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kesadaran. Jadi dalam diri setiap manusia itu ada mata kesadaran. Dan siapapun yang mata kesadarannya belum terbuka, maka ya otomatis hidupnya mabuk ya, dalam keadaan tidak sadar. Hanya seperti robot saja, melakukan sesuatu secara rutinitas tetapi tidak pernah mencapai kepuasan apapun. Nah, dalam hadis dikatakan ya, iman itu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan. Jadi iman itu menyangkut kolbu, menyangkut lisan dan menyangkut amal. Ya, dan ini adalah keselarasan antara kolbu, lisan dan amal. Nah, apa itu kolbu? Yaitu dalam hadis qudsi Allah mengatakan bumi dan langit tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itu adalah rumahku. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa kolbu adalah rumahnya Allah atau kolbu adalah baitullah. Nah, sekarang kita lihat saum. Nah, nanti sampai harus bisa menjawab kenapa saum hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Harus bisa menjawab itu ya. Kenapa saum hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman? Kenapa yang disuruh untuk melaksanakan saum hanya orang yang beriman? Padahal sebetulnya selama ini kan orang juga bisa melaksanakan saum dalam konteks mengatur makanan. Bisa itu ya, tidak pernah pakai syarat apa-apa. Nah, oleh itu maka mari kita buka definisi saum dalam bahasa hadis qudsi. Jadi saum dalam hadis qudsi ya. Jadi kalau para sahabat
membaca hadis, ada kumpulan hadis qudsi ya. Kalau saya dulu mencari ya kitab kumpulan hadis qudsi itu memang sulit ya. Tetapi ada ilmuwan ya dari Bandung namanya Profesor Dr. Jawad Dahlan. Beliau itu berhasil mengumpulkan hadis-hadis qudsi ya, dan itu dibuat sedemikian mudah untuk dipelajari. Itu kalau di toko buku agama biasanya ada ya, buku karya beliau itu. Ya. Jadi dalam hadis qudsi saum itu definisinya begini. Liso imi farhatani farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liko irobihi. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Ini yang dikatakan di sini kebahagiaan, bukan kesenangan. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Satu ketika berbuka, dan yang kedua berjumpa dengan Allah. Tentu saja bahagia tidak sama dengan senang. Seperti nikmat tidak sama dengan enak. Para sahabat hati-hati ya. Kalau kita makan, itu dengan berbagai macam makanan yang sangat luar biasa, tersedia semua. Nah, itu bukan nikmat itu enak sebetulnya. Karena nikmat itu bahasa Al-Quran. Dan orang yang diberi nikmat cuma 4. Yang pertama para nabi, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Itu dicatat ya, itu diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Jadi kalau saya lagi bicara begini, meluncur ayat-ayat, itu catat aja dulu, nanti direnungkan sendiri supaya kajian kita tidak banyak menyita waktu. Ya, jadi orang yang dapat nikmat cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Jelas kan, tidak ada orang yang punya makanan banyak, tidak ada orang yang punya rumah bagus, tidak ada konglomerat di situ, tidak ada orang yang banyak hartanya gitu. Jadi kalau kita mengaitkan harta dengan nikmat itu keliru. Karena harta dan semua yang bersifat duniawi itu kaitannya dengan enak, bukan kaitan dengan nikmat. Ya, semua harta yang bersifat duniawi itu kaitannya dengan senang. Ya, tidak ada kaitannya dengan bahagia. Jadi oleh karena itu maka ya ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Allah. Jelas ya, berbuka yang dimaksud di sini bukan berbuka makan candil, makan kolak. Ya, apa kaitannya makan candil dengan berjumpa dengan Allah? Tentu saja, yang ada kaitannya berjumpa dengan Allah adalah berbuka mata kolbu. Itu sebabnya sangat masuk akal kalau yang bisa melaksanakan saum hanya orang yang beriman. Masuk akal ya, yang bisa melaksanakan saum hanya orang yang beriman. Jadi ini sangat luar biasa, sangat saintifik ya bahasa Quran itu. Kalau kita membahasnya secara cermat. Ya, oke. Jadi ada dua kebahagiaan bagi orang yang saum, satu ketika berbuka, yang kedua jumpa dengan Tuhan. Jadi sebetulnya ya, yang dua kebahagiaan ini bisa dicapai oleh orang yang saum. Kalau bisa melaksanakan saumnya. Sekarang pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa berbuka dan jumpa dengan Tuhan. Nah, itulah pentingnya kita berguru kepada orang yang tahu. Itulah saum dalam definisi hadis qudsi. Ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan saum mengatur pola makan? Itu juga bagus. Nanti akan saya jelaskan ya. Bahkan saya jelaskan secara saintifik berdasarkan temuan dari Profesor Yoshinori seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi. Nah, pertanyaannya, apakah saum sama dengan puasa? Oke, ya. Saya sudah katakan saum itu bahasa Quran, sedangkan puasa itu bahasa Pali, ya. Puasa itu asal kata upavasa. Jadi upa itu artinya adalah upaya, cara, usaha, metode, strategi, pendekatan, sedangkan fasa artinya adalah tinggal, bertempat, berdiam diri. Sehingga ya para spiritualis mengatakan bahwa upavasa itu adalah metode atau cara untuk berdiam diri ya di dalam keluhuran. Jadi sebetulnya upavasa itu adalah upaya atau metode supaya kita tetap berdiam diri dalam keluhuran. Nah, kenapa saum kemudian diartikan puasa? Kenapa saum dan puasa kemudian dikaitkan dengan mengatur pola makan? Sehingga makan di siang hari, minum di siang hari, dan lain-lain. Ya, aktivitas yang berhubungan dengan makan memakan itu dipindahkan menjadi malam hari. Ya, itu karena ya itu juga bagus ya untuk meningkatkan kesadaran. Walaupun ya peningkatan kesadaran dari situ juga tidak terlalu besar. Oleh karena itu maka yang paling besar meningkatkan kesadaran adalah upaya untuk selalu berdiam diri dalam keluhuran.
Jadi selalu eling lan waspodo kalau istilah leluhur kita, ya, selalu eling dan waspada. Nah, jadi eling dan waspada tentu saja tidak hanya sekedar bulan Ramadan, ya. Jadi sebetulnya Ramadan itu kalau menurut guru saya ada 5 hurufnya. Ro-nya adalah rahmatullah, yang kedua mimnya adalah ma'rifatullah, yang ketiga adalah do-nya duyufullah, kemudian ada alif di situ adalah Allah, dan ada nun adalah nurullah. Jadi sebetulnya ya Ramadan itu adalah rahmatullah. Jadi rahmat Allah yang paling besar adalah kita bisa ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian ketika kita sudah mengenalnya, maka kita sudah tahu cara untuk melaksanakan saum yang sebenarnya, maka kita setiap saat akan menjadi duyufullah. Jadi duyufullah itu artinya tamu-tamunya Allah. Siapapun yang menjadi tamunya Allah, maka dia akan selalu bersama alif Allah. Wujudnya adalah nurullah. Itulah cahaya Allah. Oleh karena itu maka ya para leluhur kita merayakan ya akhir dari proses saum atau upah fasa itu dengan kupat ya, dengan kupat. Jadi kupat itu terbuat dari janur. Janur itu daun kelapa muda. Nah, ada yang mengatakan bahwa janur itu dari ja'anuron, dari bahasa Arab, telah datang cahaya. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa janur itu asal dari bahasa Jawa, sejatine nur. Ya, itu juga sangat luar biasa. Tapi yang jelas janur itu berhubungan dengan apa itu cahaya. Jadi sangat masuk akal ya, karena semuanya menjadi koheren. Jadi oleh karena itu maka ya saum dengan puasa itu ada irisan. Dan kenapa kemudian kata puasa lebih banyak digunakan untuk menerjemahkan saum? Karena ada irisan. Jadi kalau puasa itu adalah berdiam diri di keluhuran, ya, sedangkan saum juga ya terbukanya mata kolbu dan kemudian bisa berjumpa dengan Allah, maka ini kan sangat sangat relevan ya, sangat relevan. Kalau kita melaksanakan saum dan puasa dalam dimensi ini, ya gitu. Nah, dimensi puasa dan saum yang hanya memindahkan makan dari siang ke malam, itu juga bagus, tetapi itu tentu saja tidak cukup untuk memasuki definisi saum dan puasa dalam dimensi seperti yang dimaksud oleh leluhur kita. Nah, oleh karena itu maka ya saya menjelaskan kembali arti puasa. Jadi puasa atau upah puasa itu adalah usaha untuk berdiam diri di alam keluhuran atau berdiam diri di kesadaran tertinggi. Nah, kesadaran tertinggi bahasa Al-Qur'annya adalah Sidratil Muntaha. Jadi sangat relevan ya. Jadi sebetulnya puasa itu adalah kita selalu menjaga diri agar kita berada dalam kesadaran puncak yang disebut dengan Sidra Al-Muntaha. Nah, ini relevan dengan Quran surat An-Najm yang disampaikan oleh Allah ya melalui Nabi Muhammad ya dari ayat yang ke-13, 14, 15, 16, 17 sampai ayat ke-18 yang dibuka dengan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyagsa sidrati mayagsa. Nanti bisa baca sendiri, itu adalah perjalanan ya Mi'raj Nabi Muhammad yang diabadikan dalam Quran surat An-Najm. Itu luar biasa ya. Jadi puasa berarti berada lebih dekat dengan diri sejati atau keterpusatan pada diri sejati. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa puasa ya katanya pusatkan akal jeung rasa ya kanu maha kawasa. Itu kata orang Sunda ya. Jadi puasa, pu-nya adalah pusatkan, a-nya adalah akal, ya sa-nya adalah rasa. Pusatkan akal jeung rasa kanu maha kawasa. Ini kan sebetulnya eling lan waspodo juga. Nah, itulah ya ini kan sebetulnya bahasa gotak-gatok namanya ya. Nah, tetapi nggak apa-apa ya bahasa gotak-gatok yang paling penting ya ada maknanya ya. Jadi puasa itu adalah pusatkan akal jeung rasa kanu maha kawasa. Itu juga sangat bagus. Ini sangat berkaitan dengan definisi puasa dari bahasa Pali yang artinya adalah berdiam diri dalam keluhuran atau berdiam diri di kesadaran tertinggi. Jadi mengapa praktik puasa atau saum menjadi tidak makan dan minum di siang hari? Nah, ini salah satu upaya. Salah satu upaya. Kenapa? Sudah terbukti bahwa ya ketika kita ya belajar untuk mengendalikan piring kita, belajar untuk mengendalikan mulut kita, ternyata itu ada kaitan dengan emosi kita. Makanya sebetulnya dunia ini ditentukan oleh ya piring dan mulut ya.
Jadi untuk melihat dunia, lihat aja piring seseorang dan mulut seseorang. Jadi kalau piringnya itu mohon maaf ya, banyak sekali dengan apa itu makanan-makanan yang memiliki intensitas karma yang tinggi ya, yaitu menyakiti makhluk ya. Berarti kan sebetulnya itu sudah jelas, yaitu akan berpengaruh pada emosi seseorang. Jadi penting ya untuk memperhatikan piring kita, penting untuk memperhatikan mulut kita. Karena yang membentuk tubuh kita itu adalah piring dan mulut sebetulnya ya. Jadi tubuh seseorang itu ditentukan oleh piring dan mulutnya. Nah, termasuk juga emosi seseorang. Baik ya. Sekarang saya mau uraikan sedikit ya. Ada kaitan antara puasa atau saum ya yang tadi sebagai satu upaya yang sederhana adalah memindahkan pola makan dari siang ke malam. Itu pun ya akan berhasil kalau malamnya tidak main hantam ya. Jadi kalau dipindahkan dari siang ke malam, kemudian malamnya juga tidak berhenti makan, ya tentu saja tidak ada artinya ya. Mari kita buka dulu ya sedikit tentang apa itu teori autolisis. Jadi teori autolisis itu adalah teori yang ditemukan oleh Yoshinori Ohsumi, seorang guru besar bidang kedokteran yang memenangkan hadiah Nobel di Jepang, dan beliau menyampaikan sebuah teori namanya autopagi. Jadi autopagi itu artinya adalah melaparkan tubuh dan sel. Jadi gini ceritanya ya. Nah, kalau kita misalkan melaksanakan puasa atau saum dalam konteks yang sederhana, yaitu mengatur pola makan dengan tidak makan dan minum di siang hari. Coba kita hitung ya waktunya. Jadi kalau kita mulai sahur, misalkan sahur ya imsaknya itu jam 4, setelah sahur kemudian imsak jam 4 ya, jam 4 pagi, maka jam 4 itu sampai jam 12 itu kan 8 jam. Betul ya, jam 4 sampai jam 12, 8 jam kan. Nah, dalam 8 jam itu ya, itu sebetulnya baru proses di mana makanan yang dimakan pada sahur itu diselesaikan oleh lambung. Itu baru proses menyelesaikan. Autopagi belum terjadi di situ. Proses autopagi belum terjadi di situ. Proses autopagi itu terjadi dari jam 12 ke sana. Nah, ketika tubuh kita lapar, ternyata sel-sel dalam tubuh kita juga lapar. Nah, ketika sel dalam tubuh kita lapar, maka sel yang lapar itu ya oleh Profesor Yoshinori dikatakan dia akan memakan sel-sel mati. Nah, jadi proses pembuangan sel-sel mati dalam tubuh yaitu dengan bantuan sel-sel yang lapar tadi itu yang disebut dengan proses autolisis. Nah, sebetulnya ada yang namanya autopagisom. Jadi autopagisom itu adalah protein yang dihasilkan pada saat tubuh kita itu dalam keadaan lapar. Jadi sebetulnya jam 4 pagi ya setelah imsak dari makan sahur sampai jam 12 siang itu baru 8 jam itu baru selesai proses makanan dalam tubuh kita diselesaikan oleh tubuh. Nah, dari jam 12 ke sana sampai jam 6 sore disitulah terjadi yang namanya proses autolisis. Di situ terjadi yang disebut dengan autopagi. Di situ akan terbentuk namanya protein autopagisom. Jadi autopagisom ini semacam protein raksasa yang bisa menghilangkan sel-sel mati. Jadi artinya ya secara physically ya saum atau puasa di tingkatan itu tetap ada manfaatnya. Cuman sayang sekali kalau kita cuman saum dalam dimensi itu. Ya, makanya orang yang bisa saum itu cuma orang yang beriman. Jadi bagus kalau kita melaksanakan saum dalam dimensi ini, juga saum dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis qudsi, ya terbukanya mata kalbu dan kemudian berjumpa dengan Tuhan. Tentu saja itu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kalau kita makan ya setelah berbuka, dan buka yang dimaksud adalah makan dan minum, ya tentu saja itu bukan bahagia, itu senang karena kita mendapatkan makanan. Jadi sama saja kita seperti ikan ya, ikan yang sedang lapar kemudian dikasih makanan senang juga, dan senang itu dimiliki oleh banyak makhluk lain. Ya, beda dengan bahagia. Kalau bahagia itu ya hanya dimiliki oleh manusia, itu pun yang bisa ya untuk meraihnya. Baik para sahabat, jadi lambung perlu waktu 8 jam untuk memproses makanan. Inilah pentingnya puasa, tidak makan dan tidak minum di siang hari. Jadi ada orang yang kemudian menjadi anti terhadap puasa secara fisik ini
itu salah kaprah ya. Jadi belajar agama itu harus selaras antara makrifatnya, hakikatnya, torikatnya, dan syariatnya. Harus semua dijalani. Jadi jangan kemudian ya belajar ilmu hakikat itu malah justru menegasikan hal yang bersifat syariat. Karena tidak mungkin para leluhur kita, apalagi sekelas Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain yang mengajarkan dimensi-dimensi puasa atau saum dalam dimensi ini, ya, kalau tidak ada manfaatnya. Jadi tentu saja ada manfaatnya. Kalau saya malam ini ya menegaskan, mari kita tingkatkan ya saum atau puasa kita bukan dalam dimensi ini saja, tapi dalam dimensi yang lebih dalam lagi agar kita bisa mencapai Idul Fitri yang sebenarnya. Baik, saya lanjutkan dulu ya presentasi ini, mohon bersabar. Nah, kemudian tadi kan ada 3 kata dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu. Yang pertama orang beriman, yang kedua saum, yang ketiga adalah bertakwa ya. Nah, saya cari referensi yang tepat ya dalam Al-Qur'an. Jadi saya menggunakan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 63 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disinilah ada pengertian takwa. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami Allah mengambil janji dari kamu dan kami angkat gunung di atasmu. Jadi kalau ada kata gunung dalam Al-Quran, hati-hati. Yang dimaksud tentu saja bukan gunung Galunggung, bukan gunung Merapi, ya, karena tidak ada kaitannya dengan itu. Nah, kata gunung ini dipakai oleh Allah di Quran surat Al-A'raf ayat 143 ketika Nabi Musa mengawali iman. Jadi tadi udah mencatat ya, nanti baca sendiri. Di situ dikatakan ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, maka ya Tuhan itu kemudian mengatakan falama tajalla rabbuhu lil jabal. Jadi Tuhan bertajali ya di gunungnya Musa. Jadi gunung jelas bukan gunung sebagai gunung, tetapi ini bahasa simbolik yang merujuk kepada Sidratil Muntaha, puncak kesadaran tertinggi dari Musa. Ini ada kaitannya dengan tadi yang saya sampaikan pengertian puasa dalam bahasa Pali, yaitu berdiam diri di keluhuran. Jadi ya, yang pertama mengambil janji dulu. Itu adalah periode yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah mengambil janji kami angkat gunung di atas kamu. Ini warofa'na fawqakumut tur. Tur itu gunung, ya. Jadi harus diangkat kesadaran kita. Nah, kapan kita mengalami peningkatan kesadaran? Tentu saja yang paling tahu kita sendiri. Nah, disitulah kita perlu ya pembimbing, perlu seorang guru yang bisa mengukur tingkat-tingkat kesadaran kita. Karena seorang guru yang sudah sangat pakar, tentu saja bisa mengerti seseorang berada di tingkat kesadaran yang mana. Ya, jadi yang pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunungnya, berarti diangkat kesadarannya, level-level kesadaran diangkat. Nah, begitu level kesadaran yang diangkat, maka kita akan mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa sebagaimana yang dialami Nabi Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Peganglah teguh-teguh apa yang kami pertunjukkan kepada kamu. Jadi di puncak kesadaran itu ada yang dipertunjukkan Allah kepada kita sebagai sebuah pengalaman spiritual. Lalu ayat selanjutnya adalah wazkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Artinya apa yang dipertunjukkan Allah kepada kita itu akan selalu kita ingat. Mohon maaf ya, saya sekarang tidak bisa melupakan itu. Saya tidak bisa melupakan pengalaman itu. Bahkan guru saya mengatakan dulu, ya sekali saja kamu mengalami itu sudah cukup. Apalagi kalau kamu bisa mengalami berkali-kali. Itu adalah hadiah dari semesta. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi takwa itu semacam prosedur. Dimulai dari mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di puncak kesadarannya, mengingat apa yang dipertunjukkan. Itulah yang namanya takwa. Jadi semakin jelas ayat ini mempertegas bahwa saum hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Semakin jelas, oke?